Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini Pak Jokowi melarang ekspor CPO dan turunannya atau minyak goreng dalam hal ini. Saya menuliskan catatannya yang berjudul Jokowi larang ekspor migor dan CPO. Mafia dan konconya ketar-ketir. Begini. Sahabat, benar kan, ternyata memang mafia minyak goreng lah biang kerok kelangkaan migor kemarin itu. Modusnya pemalsuan dokumen persetujuan ekspor atau PE walau tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri yang dikenal dengan DMO atau Domestic Market Obligations. Kira-kira begitulah white collar crime-nya. Nah, beberapa wayang ya saya sebutkan itu sudah ditangkap oleh kejaksaan. Ya, kejaksaan bukan KPK, lantaran KPK katanya masih sibuk memonitor. Lalu dalangnya bagaimana? Ya, kita tunggu saja. Mengenai analisa kelangkaan migor serta dinamika seputar supply demand bahan bakunya, yaitu crude palm oil atau CPO, sudah beberapa kali kita ulas dan juga sudah kita tayangkan di kanal ini, Lembaga Kajian Strategis atau LKS Perspektif. Nah, sahabat, supaya tulisan ini ringkas dan tidak mengulang-ulang, silahkan ditilik kembali kajian-kajian itu. Yang pertama pernah kita bahas adalah soal mencari minyak goreng yang menghilang dari rak toko. Bagaimana peran mafia kerah putih di belakang ini. Dan kedua, soal minyak goreng hilangnya kemana. Ini analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas. Ada yang ketiga tentang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, itu seperti Nasaruddin Hoja waktu itu yang kita bilang, yang kehilangan cincinnya. Yang keempat itu tentang himbauan buat parpol. Ayo subsidi dan jual minyak goreng murah sebanyak-banyaknya. Yang kelima, Menteri Perdagangan Lutfi juga, mana mafia minyak gorengnya yang dia janjikan waktu itu. Ini malah Nikita yang mau bagi-bagi minyak goreng. Yang keenam, kajian kita juga pernah soal kelangkaan minyak goreng. Ini tentang energi, biodiesel, dan penggunaannya buat pangan atau minyak goreng. Itu diversuskan begitu ya. Nah sahabat, memang mafia minyak goreng ini kurang ajar sekali. Mafia ini seperti kita katakan adalah sebentuk konspirasi berbasis kepentingan. Awalnya mungkin kepentingannya egoistik ekonomi, namun diduga telah meluas ke spektrum politik juga rupanya. Maka akhirnya kemarin Kamis 22 April 2022, Presiden Joko Widodo nekat memutuskan kebijakannya yang super keras, melarang ekspor minyak goreng serta bahan bakunya, yaitu CPO atau crude palm oil, mulai Kamis 28 April 2022 nanti. Nah loh, sampai kapan pelarangan ekspor ini? Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian, begitu kata Pak Jokowi. Nah lo lagi, melimpah dengan harga terjangkau. Nah, menurut Bro Yosef Herman Wenas, memang sudah kelewatan sih kelakuan mereka ini. Sudah sejak Oktober 2021 sampai sekarang sudah mau mendekati Lebaran. Permainan ini belum bisa dikendalikan oleh aparat pemerintah. Nah, seperti kita pahami, sahabat, ada dua jenis pemain minyak goreng. Para pemilik pabrik minyak goreng dan para pemilik pabrik minyak goreng sekaligus kebun sawitnya, bahkan sekaligus jalur distribusinya. Ini yang tipe konglomerasi vertikal begitu ya di bisnis sawit. Konglomerasi sawit ini ada 8 grup usaha di mana mereka bersama-sama menguasai sekitar 70% pasar minyak goreng domestik. Mereknya memang beda-beda dan nampak di permukaan saling bersaing di pasar. Namun begitu, apa yang disebut persaingan itu tadi nampaknya hanya di permukaan. Lantaran di belakang layar mereka diduga melakukan praktek kartel. Ya, kartel di dalam struktur pasar yang oligopolistik. Ini skema lama, hanya pemainnya saja yang berganti. Nah, dalam pengamatan Bro Yosef Herman Wenas juga terdeteksi pola seperti ini. Pada waktu Oktober sampai Desember 2021, mereka kompak menaikkan harga produk masing-masing secara bertahap. Semua merek harganya naik, katanya bersaing. Nah, kemudian Februari 2022, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Lalu mereka kompak menghilangkan produknya dari pasaran. Semua merek hilang dari rak-rak toko, katanya bersaing. Kemudian Maret, bulan kemudian 2022, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET-nya. Nah, kembali mereka kompak membanjiri pasar dengan harga tinggi sekarang. Tiba-tiba semua merek muncul di rak-rak, katanya bersaing. Nah, kekompakan mereka itu kalau bukan kartel, lalu apa dong namanya? Bhinneka Tunggal Ika gitu, sindir dari Bro Yosef. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, sahabat, melalui Ketua Harian Pak Tulus Abadi, barusan mengeluarkan statement yang bilang pelarangan ekspor ini bakal mengacaukan pasar internasional. Katanya begini, larangan tersebut akan membuat negara lain protes keras. Pasalnya, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar dunia dan pasokan internasional
internasional sudah terganggu akibat perang Ukraina-Rusia, malah mengacaukan pasar internasional. Mungkin perang dengan internasional. Nah, sahabat, tapi yang meleset dari pengamatan YLKI itu adalah bahwa pasar domestik untuk minyak goreng itu sudah kacau balau terlebih dahulu. Dan ini sangat merugikan pasar konsumen Indonesia sendiri. Mestinya YLKI itu membela konsumen Indonesia, bukan konsumen internasional. Bukankah YLKI itu singkatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, bukan Yayasan Lembaga Konsumen Internasional? Begitu kan? Faktanya, sahabat, konstelasi pasar minyak goreng domestik kita sudah amburadul sejak Oktober 2021 yang lalu. Dan pemerintah, CQ Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian termasuk perindustrian de facto tidak mampu mengendalikannya. Lagi pula, menurut pengamatan Bro Yosef, ke-8 grup usaha itu tadi kabarnya sedang dalam observasi intelijen lantaran terindikasi ada semacam upaya oleh sementara pihak untuk menciptakan instabilitas politik yang serius dari kartel dagang ke kartel politik, dan ini tentu berbahaya. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo mengambil keputusan keras untuk sekalian melarang ekspor migor minyak goreng ini serta CPO-nya, sekalipun komoditas ini merupakan primadona devisa. Ditengarai, sahabat, bahwa mereka justru berselancar atau memanfaatkan momentum APBN yang sedang butuh devisa akibat krisis COVID-19 2 tahun belakangan ini. Dikiranya Presiden Joko Widodo tidak bakal berani melarang ekspor komoditi ini. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang nekat ini tentu saja mengagetkan semua pihak, apalagi para mafia minyak goreng itu. Kalau saja sampai Presiden menugaskan Bulog untuk sementara waktu misalnya mengambil alih semua atau sebagian besar distribusi minyak goreng, maka struktur pasar oligopolistik mereka bisa berantakan. Kecuali tentu mereka mampu merestrukturisasi pola kartel oligopolistiknya dengan mengabsorpsi Bulog ke dalam pola permainan mereka. Namun ini tentu butuh teknik kolusi tingkat tinggi, dan kemungkinan itu nampaknya kecil atau bahkan tidak mungkin. Bukan begitu, Pak Budi Waseso, Dirut Bulog? Nah, sahabat, sekarang ini yang jelas para mafia minyak goreng itu sedang ketar-ketir. Nah, sampai kapan mereka mesti ketar-ketir? Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ini catatan dari saya tentang keputusan Presiden untuk menyetop ekspor dari minyak goreng dan CPO-nya. Kita bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.